Mhm. Jadi teman-teman, aduh ini keluar masuk mulu nih Samnya jadinya nggak konsentrasi nih. Gimana ya caranya supaya diotomatiskan biar masuk sendiri gitu gimana ya? 어떻게 하면 좋을까요? 왔다 갔다 하니까 선생님 집중도 안 되네요. Nah, apa di sini ya? Yang otomatis nggak usah accept lagi gitu. Opunah itu 알아봐야지. Jadi hari ini kita akan belajar ini nih teman-teman nih. Nih ya. Pertama, kita udah kemarin teman-teman udah baca ya kan ya? Udah lihat video semnya? Mm-mm. Hmm. Mhm. Udah baca ya. Nah, hari ini kita akan belajar at gitu ya. Don, at oton, ada. Terus sama Dio, Nio, Reo, Cio. Ini mungkin ada beberapa yang udah teman-teman pelajarin kali ya. Baca ya. Mm-mm. Udah tahu artinya semua dong berarti. Lupa. Kok gue aneh. Kereo. Aigo. Di semester berapa belajarnya? Error lagi nih. Hmm. Please move this window. This window away. Oh, 뭐야. Video saya mana? Saya nggak pakai video gara-gara soalnya ini sambil saya rekam ya. Saya nggak ngerti Zoom saya itu kalau saya ngerekam kameranya saya mati gitu loh. Jadi saya mohon dipahami ya, bukan saya tidak ingin menunjukkan wajah saya ya. 이렇게 못생긴 얼굴 그렇게 보여줄 사실은 자신감이 없는 건 아니에요. Nih, oke berarti kita belajar. Mungkin kalau teman-teman nanti udah ngerti ya bilang aja ya. Gitu. Dan kebetulan karena saya beberapa kali ngomong sama teman-teman belakangan Sam sibuk banget kan yuk teman-teman ya. Nah, karena sibuk banget Sam itu tidak sempat menyiapkan materi. Jadi Sam akan bagi materinya langsung aja di sini ya. Sam jelaskan. eh jadi tidak melalui PPT, tapi dari berbagai sumber ya. Ada yang dari PPT juga nanti sebenarnya. Yang pertama kita akan pelajari apa tuh teman-teman ATOT ya. Nah, ATOT itu sebenarnya suatu apa ya, ini masalahnya karena tidak ada dalam bahasa Indonesia ya, jadi kita agak sulit untuk menerjemahkannya. Jadi anggap aja si atot itu adalah suatu tata bahasa, kayak kita tuh mau pakai satu kata dalam bahasa Korea, misalnya kayak bilang, kalau mau ngomong bahasa Koreanya tas apa sih gitu kan? Teman-teman perlu apa? Oh, kabang gitu kan ya? Nah, berarti kan sebenarnya kita pada saat ingin berbicara bahasa Korea, kita butuh kan, mau ngomong ini dalam bahasa Korea apa sih gitu kan? Ya nggak teman-teman? Mm-mm. Ya, ya. Jangan nggak aktif ya teman-teman ya, bantu Sam juga ya buat supaya aktif ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nasi atot ini jadi adalah satu bentuk bahasa Korea yang kita bisa pakai pada saat kita ingin menyatakan misalnya dulu pernah gitu. Teman-teman bisa bilang dulu pernah. Dulu pernah gitu ya. Dulu pernah dalam kurung dan sekarang tidak lagi. Gitu ya. Atau pada saat kita menyatakan
eh misalnya sudah dilakukan aduh, sudah dilakukan sebelum kalau kita bilang sudah dilakukan sebelum satu tindakan gitu. Jadi maksudnya sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan sebelum satu tindakan eh, yang sudah pun dilakukan, ngerti nggak teman? Dilakukan teman-teman tahu ini nggak? Pas pas perfect tense gitu. Jadi dia tuh lampaunya dari lampau gitu ya. Contohnya kayak gini. Misalnya kalau dulu pernah, misalnya nih ya, kita ngambil contoh yang agak ekstrim sih sebenarnya gini. Nih, misalnya gini. Saya dulu pernah ke Korea gitu. Kayak teman-teman mau ngomong kayak gitu aja. Saya dulu pernah ke Korea gitu ya. Mungkin teman-teman bisa pakai kata yang enjogi itaoka juga ya. Tapi ini sebenarnya boleh pakai juga yang out ini gitu. Atau kayak gini. Misalnya misalnya antara misalnya ya, misalnya ada Dila lagi ngobrol sama misalnya siapa ya di sini ya? Tika ya. Tika, misalnya lagi ngobrol sama Tika, ya kan? Dila bilang gini, eh aku besok ke Korea, gitu kan? Oh, oh kamu besok ya? Oh kamu besok ya ke Koreanya ya? Besok ke Koreanya ya? Gitu kan? Terus Dila bilang lagi, ya kalau Mutia sudah pergi, gitu kan? Kalau Mutia sudah pergi, gitu kan? Sudah berangkat ya, kalau kita bilang sudah pergi atau berangkat. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Oh, kalau Mutia sudah berpergi, sudah berangkat kemarin gitu kan. Terus Tika bilang gitu. Terus Tika bilang gini, aku aku dulu. Nah, di sini kan berarti teman-teman coba kalau kita artikan ya, gitu kan. Misalnya aku besok ke Korea gitu kan. 나 내일 한국에 가. 그렇죠. 내일 한국에 가요. Gitu ya. Neil 한국에 가요. Terus Tika bilang, aduh ini kenapa sih? 내일 가요. Neil 가요 gitu kan ya. Terus terus dia bilang lagi, 네, 네. Mutia는 gimana kalau di sini? Mutia는 어제 어제 karena kemarin ya, karena kemarin dan posisinya dia udah lagi di sana gitu loh. Jadi sebenarnya betul Hangguge Gastoya karena posisinya dia sudah pergi dan sekarang sedang pergi ke sana gitu loh teman-teman. Bukan bukan lagi di Indonesia dan jadi proses perginya kan masih ada ya sebenarnya ya. Intinya sudah pergi gitu kan, sudah selesai gitu kan ya. Nah, terus Tika bilang di sini, mungkin lo cek kastel. Aku dulu ke Korea tahun 2000 misalnya 2000 misalnya tahun 1988 gitu, kayak gitu ya. Nanti di sini, nah karena itu menceritakan yang dulu, jadi kan si Tika tuh udah gimana? Tikanya sekarang udah nggak di Korea gitu loh. Jadi kan dia ke sana lalu sudah kembali lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saat itu kita bisa bilang eh karena sudah kembali lagi, jadi kita bilangnya ada 저는 1988년에 한국에 갔었어요. Jadi tindakan perginya udah selesai teman-teman. Gitu loh, udah pergi, udah memang sudah sampai tapi sudah kembali lagi gitu loh teman-teman. Nah, kalau kita bilang misalnya, misalnya nih kayak kayak Neza ya kan, Neza 한국에 갔어요 gitu kan, tapi dia berarti belum kembali lagi kalau kita bilang kayak gitu teman-teman. Nah, kalau si Kasosoyo ini intinya tindakannya sudah selesai gitu loh. Oke, ini kita ambil contoh yang ini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita ambil lagi contoh yang lain. Misalnya gini, misalnya gini.
Percakapan antara siapa lagi ya? Percakapan antara misalnya siapa tadi ada Gufron gitu ya. Ini saya juga nggak pernah lihat mukanya teman-teman ya. Misalnya Gufron sama siapa ya? Sama Cecilia ada tadi ya. Kita belum pernah kenal banget ya teman-teman. Ya enggak sih? Gitu ya. Misalnya Gufron bilang gini. eh Misalnya ditanya gitu kan. Gufron datang. Gitu kan. Nawastoyo. Gitu kan. Nawastoyo. Aku sudah datang nih gitu kan. Nawastoyo gitu kan. Aku udah datang gitu kan. Terus Gufron nanya. Oh, Dila kau disoyo? Dila kau disoyo aja bilangnya. 여러분 잠시만요. partnya saya 선생. 그래요. 그리고 딜라가 어디 있어요? gitu kan. Karena Gufron taunya Dila mau datang ya kan. Terus Cecilia bilang, nah Cecilia tuh bilangnya apa? Udah pergi. Di sini apa teman-teman? Nah di sini sebutnya kenapa kasus Toyo? Kenapa? Gerudo. Jadi perbuatan perbuatan datangnya sebenarnya udah ini ya. Heeh, gitu. Iya kasus bukan wasoso, bukan bukan sudah pergi, maaf, maaf. Bukan bukan udah pergi, maaf ya teman-teman. Sudah datang gitu kan. Nah, misalnya sudah datang tadi gitu kan ya tadi, tapi sekarang sudah pergi gitu kan. Sudah datang tadi, sekarang nah ada dua lampau kan di sini kan. Sekarang sudah pergi gitu loh. Nah, di sini yang maksudnya sudah datang. Wasoso gitu kan. Jadi sebenarnya ada kegiatan lampau dari yang sudah lampau gitu kan. Sementara kan si Gufron kan datang kan. Si Gufron kan berarti datangnya juga udah lampau kan. Dia sudah datang ya kan si Gufron. Nah, jadi iya, jadi sebelum tindakan Gufron ada lagi tindakan yang lebih lama lagi, yaitu tindakan si Dilanya datang gitu loh, teman-teman. Ngerti nggak? Gitu loh. Jadi maksudnya sebelum si Gufronnya datang, si Dila udah datang duluan. Jadi tindakan datangnya itu lebih duluan tindakan datangnya si Dila. Nah, karena Dilanya tadi sudah datang dan pergi, berarti belakangnya 갔어요. 이제 갔어요. 왔었어요. 지금은 갔어요. gitu loh. Ya kan dua-duanya lampau kan? Berarti sebelum tindakan perginya si Dila pun, sebelum Dila pergi ada tindakan lebih lampau lagi yang dilakukan si Dila. 왔었어요. gitu loh. 지금은 갔어요. 너무 오래 기다렸으니까 gitu. 너무 오래 기다리니까 이제 갔어요 gitu. Kurang lebih ngerti ya teman-teman ya? Oke, jadi yang namanya yang namanya aduh, yang namanya out itu adalah ini pengertiannya. Omi itu artinya ini ya teman-temannya akhiran ya, akhiran atau imbuhan yang muncul di belakang satu tindakan yang sudah selesai atau yang berbeda dari sekarang. Itu loh maksudnya. Berarti ya teman-teman ya. Jadi makanya tadi saya bisa artikan apa ya? Nanti makanya tadi saya artikannya apa teman-teman? Kita bisa bilang dulu pernah membicarakan pengalaman juga nggak apa-apa. Kayak misalnya nih ya, kita berbicara ekstrimnya lagi aja. Misalnya, Yorobun tahu kasusnya Kim Sono kan ya? Kim Sono gitu kan ya. Dia kan pacarannya sama namanya Choi Yong A ya. Choi Yong A. Nah, Choi Yong A ini kan ternyata ihonnya ya kan? Ihonnya 알아요? Iya, ihonnya 전타예요. 맞아요. jadi 채영아는 결혼했었어요. 결혼했었어요. ya kan? 지금은 놀싱이에요. berarti sekarang adalah balik lagi single gitu kan. Jadi dulu dia pernah menikah dan menikahnya udah berhenti gitu loh. Kembali lagi single. Nah, nah kalau kayak Sam kayak gini gimana? Kalau kayak Sam, kalau kayak Sam gimana? 결혼했어요.
Iya, karena kan saya udah menikah dan masih berlanjut terus nikahnya, ya enggak? Gitu ya teman-teman. Jadi Karen Hester saya itu dulu pernah menikah dan sekarang sudah tidak dalam kondisi menikah. Nah, kalau Sam itu sekarang menikah dan masih terus nikah gitu. Gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, pokoknya akan terus menikah maksudnya gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Gitu loh. Jadi teman-teman bisa menyatakan satu satu pengalaman dulu pernah merasakan apa boleh pakai si also itu. Makanya tadi saya menerjemahkannya dengan dulu pernah ya teman-teman ya. Dulu pernah gitu kan ya. Atau sudah dikerjakan sebelum mengerjakan eh, yang lain yang juga sudah. Ngerti nggak? Itu ya. Nah, ini contohnya berarti contohnya 한국에 갔었어요 gitu kan ya. 한국에 갔었어요. 결혼했었어요 gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? 결혼했었어요. 한국에 갔었어요. 한국에 갔었어요. 결혼했었어요. Terus apa lagi ya? Misalnya 만났었어요 gitu ya. Misalnya 원빈 아니고 현빈을 만났었어요. Berarti di sini 현빈을 만났었어요 artinya pernah menemui Hyunbin. Nah, kalau misalnya Hyunbin 만났어요 gitu loh. Hyunbin 만났어요 aja artinya apa? Iya, udah ketemu nih sekarang. Oh, 지금 현빈 만났어요. 현빈을 만났어요. 지금 만났어요 gitu. Sekarang udah ketemu gitu ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kalau misalnya kayak gini, contohnya sudah dikerjakan sebelum mengerjakan hal yang lainnya. Eh misalnya kayak sekarang jamnya makan malam, ya kan? Sekarang jamnya makan malam, tadi jamnya makan siang gitu kan. Berarti dibilangnya eh gini misalnya. Yang lagi ngomong sama saya sekarang siapa ya? Bang Gem Tika Kak? 이름이 뭐야? Hmm, barusan yang ngomong sama Sim siapa namanya? Dila. Oh iya Dila doang yang nangkepin Sim Aras saya Dila. Jadi kayak misalnya gini, eh misalnya gini, kan Dila misalnya nyuruh adiknya gitu kan, jamnya makan malam. "뭐야, 저녁은 또 라면이야?" gitu kan. "뭐야, 라면이야? 저녁은 또 라면 먹어?" gitu kan. "어, 그 점심 라면 먹었지?" gitu kan. "아니야, 라면 안 먹었었어." gitu loh. "밥을 먹었었어." gitu kan. Kan dia udah ngerjain lampau, kita terus ngasih tahu lampau lagi gitu loh. Makan siangnya kan udah selesai. "아니야, 나 라면, 나 밥 먹었었어." gitu. Aku makan ramen, makan nasi kok tadi 먹었었어. Kan udah selesai makannya tadi siang kan. 나 점심, 나 점심에 밥을 먹었었어. Oh, dan sekarang makan mie juga udah selesai gitu kan. Mungkin Dila ngelihat adiknya habis naruh mangkok terus ada pecah apa namanya ada potongan cabai-cabai biasanya untuk makan biasanya makan ramen mie kan ya gitu kan. Terus dia, ya, 너 또 라면 먹었지? 점심에도 라면 먹었었어? gitu. 아니야, 나 점심에 밥을 먹었었어. gitu ya. Jadi kadang ngelihat udah selesai makannya, makan ramyeon gitu ya, udah selesai dan sebenarnya ada kegiatan yang sudah selesai juga tadi di makan siang. Ngerti ya teman-teman ya? Ini agak harus harus mengerti dengan baik baru saya baru ngelewatin ya. Ngerti ya? Oke, oke. Oke, sekarang saya minta tolong dibaca nih. Siapa yang mau? Ya, 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 ya. Siapa yang mau jadi kemana tuh? Nih, siapa yang mau jadi gas, siapa yang mau jadi nak? Tolong dibaca. Oke, nanya siapa? Kok ngantuk aja? Harus sakit, nggak sakit. 네, 읽어주세요.
aku bilang. Pedes. Enggak. Bakso aja. Aduh, rekamannya jadi jelek nih. Pusing banget. Ya bakso aja, bakso aja. Siapa mendingan ya? 잠깐만요, 잠깐만요. 네, 계속해주세요. Tadi sudah sampai cakap saya belum? Tar dulu ini beda beda ini ya sama yang bawah beda ini beda apa beda situasi pembicaraan. 이사진의 아이는 누구예요? Siapa apa anak di dalam foto ini? Itu aku, 저예요. 그래요? 몰라보겠는데요. Wah, kok nggak dikenalin ya? Hampir tidak mengenali nih aku gitu kan. 지금과는 많이 다르네요 gitu kan. Wah, sekarang berbeda banget ya rupanya ya gitu. 네, 어렸을 때는 귀가 작았었어요. Iya, waktu kecil aku, iya, pendek, bukan kecil ya. Dulu kecil, kecil aku tuh pendek gitu. Sekarang ya, 여러분, dulu kecil aku tuh cantik. 선생님, 어렸을 때는 예뻤었어요. Ini susul 받았어요. 이렇게 되었어요. Misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu, berarti kita juga bisa menyatakan, pokoknya artinya dulu lah teman-teman ya. Dulu yang ternyata berbeda dengan sekarang. Kayak teman-teman gitu kan, dulu mungkin sering nangis. 제가 어렸을 때 정말 잘 울었었어요, 선생님. 그런데 지금 많이 컸으니까 잘 안 울어요. 슬픈 영화를 보거나 슬픈 드라마를 볼 때도 잘 안 울어요. 저는 씩씩해요, gitu ya. Dulunya cengeng, sekarangnya nggak cengeng, gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa bilang menyatakan sebuah sifat yang dulunya begini, sekarang tidak begini. Berarti yang dulunya itu teman-teman pakaikan atot soyo. 알겠어요? Nih, yang bawah, yang heong siapa yang heong? Yo, oke. Oke. Silakan langsung dibaca. Mhm. Mhm, oke ya. Jadi gini teman-teman, nih lihat ya, Hong itu nama orang Vietnam. Hong, bahasa Korea kamu rupanya bagus ya gitu kan? Oh enggak kok, ya a직 배울 게 많아요. Jadi banyak yang masih yang harus dipelajari saya gitu ya. Hmm, 베트남에서 한국말을 공부하고 한국에 왔어요. datang ke Koreanya udah belajar bahasa Korea ya gitu kan di Vietnam. Oh, 아니에요. enggak kok. 처음 한국에 왔을 때. Nah, ini kan udah lampau ya, teman-teman kan? Ya kan, udah lampau ya. 처음 한국에 왔을 때 한국어를 하나도 몰랐었어요. Gitu ya. Jadi jadi yang nggak taunya ini dulu, baru ini gitu, teman. Jadi maksudnya saya tidak tahu sama sekali bahasa Korea ketika datang ke Korea. Berarti dalam kondisi dia datang ke Korea, ya kan? Dia di sini tidak tahu sama sekali bahasa Korea. Lalu ketika dia datang kan habis itu kan? Ngerti gak teman-teman? Jadi tidak tahunya itu lebih lampau daripada pada saat datangnya. Ngerti ya? Jadi tidak tahunya lebih lampau daripada ketika datang yang juga sudah gitu. Jadi 한국에 왔어요. 한국에 왔어요. 그 전에 한국어를 몰랐었어요. Bukan 몰랐어요 ya. Ya teman-teman ya. Jadi sebelum datang, yang datang itu sebenarnya ketika datang dan ketika datangnya itu kan sudah lampau ya. Ada lagi hal yang lebih lampau yang apa kondisi lain yang lebih lampau yaitu tidak tahu bahasa Korea. Ngerti ya? Oke. Oke, yang berikutnya ini apa? Siapa yang baca Inyon? Langsung diterjemahin ya. Yang ini silakan dibaca satu-satu. Siapa aja yang mau baca? Saya nggak suruh ya. Namanya Sorato. Yuk. Artinya jadi
Sekarang tinggal sekarang tinggalnya di mana? Betul sekali, tinggalnya bukan di Busan teman-teman sekarang. Jadi cuma mau bilang, dulu saya tinggal di Busan sampai 2 tahun loh gitu. Berarti ya? Yang kedua siapa? Siapa yang nomor 2? Yuk. Hmm. Ayo. Artinya apa? Ya, berarti makannya makannya sekarang nih ya, Mbak, sudah makan sekarang atau sudah makan dulu? Sudah makan. Iya, gitu. Jadi menceritakannya dulu tuh kita kalau nggak ada daging, nggak makan, maksudnya nggak makan nasi gitu ya. Oh, sekarang mah makan. Ya, Rebun tahu ya di Korea itu kalau orang Korea tuh sekarang kalau misalnya lagi makan ke restoran, apalagi misalnya menunya daging, nah, mereka itu makannya daging dulu, nasinya belakangan. Nah, nanti kalau udah kenyang mereka nggak makan nasi karena menurut mereka lebih bagus makan daging daripada makan nasi. Gitu. Oke, yang ketiga siapa? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Kalau sekarang, iya, mungkin karena sudah banyak ya, iya sudah terwujud semua ketene, gue si penkumi panas sesuai atau mungkin tapi setelah menikah akhirnya nggak punya keinginan untuk itu gitu loh. Jadi yang ngomong ini menyatakan dulu tuh impian aku banyak sekali loh gitu loh. Kalau udah dengar mana sosoyo berarti sekarang impiannya nggak kayak gitu loh teman-teman. Impiannya tidak banyak, ngerti ya? Jadi pasti yang berbeda dengan kondisi yang dulunya. Ya teman-teman ya. Oke? Oke, dilanjut siapa yang nomor 4? Oke, boleh silakan. Siapa namanya? Oh, Royhan, kamu ada waktu, Nak? Lagi nggak kerja? Berarti sekarang masih masih ada di Jeju. Iya, berarti kita bisa artikannya eh liburan musim panas tahun lalu aku pernah ke Jeju gitu loh. Liburan panas dulu tahu tahun lalu dulu pernah ke Jeju. Oke, cari saya. Selanjutnya siapa yang bawahnya yang mau? Eh, gantian ya. Yuk, siapa? Siapa aja duluan? Gantian aja. Maaf, Sam sambil makan gak apa-apa ya? Hmm. Sekarang gimana? Iya. Tapi kalau saya bilang saya lagi datang, saya lagi keluar, wah, Nuni Wasoyo. Itu gimana? Ya, teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, yang namanya lampau at itu, yang at biasa ya teman-teman ya, at soyo ya, at soyo. As soyo itu kompleks ya teman-teman. Dalam artian arti di sini bisa arti sudah dan saat ini gitu, sudah dan sedang berlangsung. Teman-teman selalu ingat kata ipta tahu nggak? Ipta, ipta apa ipta? Ipta apa? Memakai baju ya, baju ya. Pokoknya yang segala dipakai ya sekarang. Nah, sekarang Yorobun, Yorobun itu bilang kan berarti sekarang pada berpakaian dong, iya nggak? Pada pakai pakaian kan? Nah, teman-teman bilangnya
Ih, Songsenim saya pakai pakai pakaian kok sekarang. Di situ teman-teman pakai Songsenim, 저는 옷을 입어요. Atau Songsenim, 저는 옷을 입었어요. Yang mana ayo? Yang benar. 입었어요. Nah, sebenarnya 여러분 mau pakai iboyo oke. Ini sudah menjelaskan memang sedang dipakai kan sekarang. Tapi kalau mau pakai ibosoyo, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Ini nggak saya salahkan ya, karena di sini sudah pakai dalam arti sekarang dalam kondisi pakai gitu loh. Ya namanya pakaian gimana dong? Ya nggak sih? Udah nggak bisa dipungkiri karena kita sedang pakai dan pakaian itu sedang terpakai, sudah terpakai di kita. Iya nggak teman-teman? Kecuali kalau sekarang misalnya 지금 입어요, oke. 지금 입었어요. 지금 입어요, 지금 입었어요. Ini oke teman-teman. Yang saya salahkan adalah 2년 전에 2년 전에 이 옷을 입었어요. gitu ya. 2년 전에 이 옷을 입었어요. Tapi harusnya lampau, teman-teman pakainya iboyo. Ini yang saya salahkan. Kenapa? Karena berbicaranya sudah lampau sekali gitu ya. Ya nggak teman-teman? Iya, kayak gitu. Yang saya salahkan. Kalau misalnya cigem, oh cigem kan lagi pakai ya. Kita nggak salahin. Ipko isoyo nggak apa-apa, iboyo nggak apa-apa, ibosoyo juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sudah terpakai dan sedang terpakai gitu loh. Tapi yang saya salahkan adalah pada saat teman-teman menjelaskan, saya 2 tahun yang lalu pakai baju ini gitu loh. Nah, itu kan ngomong 2 tahun yang lalu, bajunya udah ganti belum? Udah, makanya harus gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan pelajaran tata bahasa banyak sekali yang nanti bisa jadi item buat teman-teman skripsi gitu loh. Jadi mungkin teman-teman coba ditingkatkan lagi otak analisanya sehingga nanti bisa menjadi tiba-tiba muncul ide-ide untuk bisa dibahas. Ya teman-teman ya. Oke, dilanjutkan. Dilanjutkan yang mana nih? Tadi udah sampai mana? Agirel, oke Agirel. Aja, bakso. Agirel, siapa ini? Saya aja yang baca tapi ya oke langsung baca. Hmm, sekarang gendut dong. Sekarang gimana sekarang? Betul ya. Pokoknya pokoknya nggak sekurus dulu lah ya gitu. Oke, lanjut. Mhm. Nggak mau banget lagi apa. Artinya sekalian diartiin. Sekarang pegulit. Sekarang bukan pegulat, mungkin udah menikah ya. Akhirnya dia dulu pegulat, sekarang ya cuman kajong jubu aja ibu rumah tangga ya. Lanjut. Ketangsienen. Ayo dong dibaca. Gak ada yang mau baca. Nggak apa-apa dibaca double juga nggak apa-apa. Yang udah baca, baca lagi nggak apa-apa. Daripada Sam dicuekin gini, nggak laku sian baca. Mhm. Hmm. Hmm. Gimana, gimana? Ayo. Enak ya? Ketangsienen artinya apa teman-teman? Ketangsienen. Ketangsienen itu sama dengan kete, teman-teman. Ketangsienen itu sama dengan kete ya. Kete jinun 친구가 아니었어요. Ini makanya yang saya bilang eh Korea itu juga banyak
subjeknya dihilangkan. Ini salah satu fenomenanya ya, bahasa subjeknya itu dihilangkan. Kita nggak tahu orangnya yang mana di sini. Kalau lihat kalimat ini aja ya. Ketangsienen gitu ya. Mungkin di sini nggak tahu siapa gitu kan. Sinan 친구가 아니었었어요. Jadi pada saat itu dia bukanlah teman baikku gitu loh. Berarti sekarang gimana mereka? Sekarang teman baik. 지금은 우리 지난 친구예요. misalnya 우리 그냥 대학 친구예요. 대학교 친구인데 그렇게 지난 사이가 아니었었어요. 그런데 지금 회사에서 만나보니까 지난 친구가 되었어요. gitu ya. Jadi kan 그 당시에는 지난 친구가 아니었어요. 그런데 같은 회사에서 입사했으니까 입사했고 게다가 terlebih-lebih ya 게다가 같은 부서에서 일하니까 이제 친한 친구가 되었어요 gitu loh. Nah, 친한 친구가 되었어요 ini kan juga sudah kan? Sekarang sudah jadi teman baik gitu kan? Berarti ini juga menunjukkan sudah ada kegiatan lampau yang ini ada kegiatan si Ania Soyo itu lebih lampau daripada si Teos Soyo. Jadi sebenarnya yang tadi saya menjelaskan dua itu maksudnya masuk ya teman-teman ya. Yang satu adalah menunjukkan kegiatan yang lebih lampau dari yang sudah lampau gitu kan. Dan satu lagi adalah menunjukkan sebuah sifat atau sebuah keadaan atau suatu kegiatan yang dulu pernah kita lakukan dan sekarang tidak. Atau sebuah situasi yang dulunya A sekarang B gitu ya. Oke, masih ada dua lagi. Silakan dibaca, diartikan. Habis itu kita pindah ke yang lain. Pindah ke tata bahasa lain. 네, 하세요. Sekarang, iya, sekarang 안부터 있어요. 그쵸? 안부터 있어요 atau 안부터 있었어요. Ya, 지금은 안부터 있었어요 atau 지금 안부터 있어요. Oke? Beda kan ya teman 있었어요. Kalau ini kan 있었었어요. 있었었어요. Oke, yang terakhir. Oke, halo. Makanya langsung sebut irem atuh. Nah, gitu. Jadinya kan kayak ngetek aja gitu loh. Kayak ngetek lomba. Nah. Obsesos어요. Apa yo? Sekarang punya nggak? Orang dioperasi di Korea Maya. Dioperasi Korea mah aja. Aja. Oke. Dah ya ngerti? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Opsayo? Oke. Aw. Nih, ini kenapa sih begini nih aneh banget. Sebentar, teman-teman udah tahu ya peletakannya gimana ya? Pokoknya ini sama aja kayak kalau kita pakai osoyo ya, Robun. Berakhiran OA pakainya. Kalau berakhiran vokal O sama A, O dan A, jadinya asot ya. Asot soyo gitu ya. Kalau berakhiran selain di atas, osos soyo, osos soyo. Kalau misalnya H, hesosoyo gitu ya. Hesosoyo gitu ya. Misalnya apa? 제가 어렸을 때 태권도를 공부했었어요. 태권도 기술 배웠었어요. gitu. 태권도를 배웠었어요. 응? Ini. Oke. Bentar, kita lihat ke bawah lagi. Ih, susah banget sih ini. Oke, ada lagi pengecualian nggak ya? Oh iya teman-teman, kalau misalnya dia masuk ke dalam peraturan tidak ada kata kerja yang tidak beraturan seperti kata gota,
Itu dirubah jadi real dulu ya, teman-teman. Pokoknya persis banget kayak guru saya ya. Oke, cupta juga sama ya. Cupta jadi U, natnya jadi jadi A ya, teman-teman ya. Parata jadi paresoyo. Burada jadi bulas saya gitu ya. Oke. 음. 예전에 혼자 노래방에 가서 자주 노래를 불렀었어요. Kesian banget ya dulu tuh aku apa namanya ke norebang sendiri terus nyanyi sendiri. Sian amat gitu ya. Sekarang udah punya teman berarti 지금은 항상 노래방에 가서 친구랑 노래방에 가서 같이 노래를 부르겠죠. Oke, jeak 정보. Kayaknya udah ya teman-teman. Ada lagi nggak? Latihannya nanti ya. Latihan apa? Oke. Beneran udah ngerti ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ujian kalau salah saya gantung ya. Jantung. 진짜 없었지? 질문. Jantung. Kan? Oke ya, kita tutup di sini. Sekarang berikutnya apa teman-teman? Tadi saya bilang habis apa don ya? Don dulu apa atau ton dulu ya? Don dulu aja ya, don ya. Nah, don tahu ya Robun don? Don itu artinya sama. Misalnya kalau teman-teman mau ngomong gini lah. Jadi kalau misalnya mau ngomong eh yang teman-teman juga udah pernah belajar yang kan? Yangnya tuh dalam arti kayak gini misalnya. Eh ini dia orang yang eh yang ditemui aku kemarin gitu loh. Nah, yang itu kayak di sini ya teman-teman ya atau tempat ini adalah tempat yang didatangi aku, didatangi kita atau mereka tadi gitu loh. Atau misalnya apalagi dong teman-teman ya. Misalnya apalagi ya. Oh, eh ramyeon adalah maka oh gini-gini. Hmm, itu itu adalah ramyeon yang eh dimakan Mutia waktu dimakan Mutia selama misalnya selama seminggu di Korea. Sian banget ya, soalnya dia kan jalannya pas-pasan ya, jadi seminggu itu makannya ramyeon terus. Hmm, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman selama ini pakai yang itu kan mungkin pakai enen itu ya, en atau nian ya kan? Tahu ya? Ya. Jadi kita udah pernah belajarnya yang itu. Yang itu teman-teman ada nen, oke. Ada yang enen, onion, ada yang real, oke. Kalau di sini berarti yang sedang, ya nggak teman-teman? Kalau ini, oh 잘했어요. Kalau yang ini, 그렇죠, gitu ya, yang akan. Nah, kalau kayak gini gimana? Dia orang yang ditemui aku kemarin. Berarti di sini yangnya yang mana? Iya, maksudnya yangnya yang mana? Yang nen, en, nian, real. Onion, oke. Onion ya. Onion. Oke, onion. Nah, ditemui bahasa Koreanya manada ya, sama-sama ya. Jangan pikir ke pasifnya. Manada. Nah, berarti di sini artinya apa? Jadi kalau diterjemahin gimana? Subjeknya mana? Subjeknya. Dia apa dia? Ke sarang. Ke sarang. Musuh. Kesaraman. Oje.
Manan, Saram. Iya, iya, yo kan di sini ada kata adalahnya. Kesaraman oje mananan saram ye, yo. Siapa yang nemuin itu? Nah, berarti kesaraman oje nega atau jeka manan saram ye, yo. Jadi kalau teman-teman mau bilang siapa tuh aja? Siapa tuh ada yang nelfon saya? Ternyata saya orang penting ya teman-teman. Saya orang penting gak sih teman-teman? Aja ini dulu. Nih, ya Robun tahu nggak kerjaan saya tuh sambil nyuapin, terus sambil ini perangkap banget ya Allah. Oke, ya oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bilang ini tuh ah Murago, jadi teman-teman tuh bisa bilang pakai ya udah pokoknya kayak gitulah ya. Oke, coba kalau kita yang bawah coba ya. Tempat ini adalah tempat yang didatangi kita tadi gitu loh. Wigosen. Iya, ini berartinya yangnya yang mana yo? Oh, kerucut. Karena sudah ya. Igosen, aka, uri, uriga, on, gosieyo. Uriga on gosieyo gitu ya. Ini tempat yang kita datangi tadi gitu kan. Oke. Itu adalah ramen yang dimakan Mutia setiap ini don opsoyo ya Robun. Jadi ini makannya ini aja, ramen. Lanjut. Nah, kalau di sini berarti yangnya yang mana? Roconen. Oke. Oke, gimana sekarang? Kok ramyonen? Kekosen. Kok ramyonen orang itu? Kekosen. Mail. Mutiaga. Maunen. Ramyeon yo gitu. Emang sih ramyeon juga ujungnya ramyeon yo. Oke, sekarang gimana kalau misalnya gini teman-teman ya? Misalnya gini. Hmm, eh, ini adalah tempat yang akan dikunjungi kita besok. Nah, ini kalau ini yangnya yang mana teman-teman? Oke, atau real. Oke, silakan diterjemahkan. 이곳은 Mayo. 내일 우리가 방문할 곳이에요. 오, 잘했어요. Oke, satu lagi ya. Enggak, satu lagi. Nah, sekarang gimana kalau misalnya gini, teman-teman? Ini kegiatannya belum selesai ya, teman-teman ya. Oh. Misalnya gini, kayaknya Sam tuh sayang banget mau ngapus ini, teman-teman udah nulis kayak gini. Silakan di screenshot ya. Tapi nggak mau dihapus dulu maksud Sam. Udah jam 3 aja, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Hmm, oke. Sebentar, teman-teman. Ada aja yang mengganggu sebentar ya.
Aja tolong matiin dong itu alarmnya. Oke, Aja tolong matiin dulu alarmnya. Aduh, subhanallah. Gue lah. Nah, kalau misalnya gini gimana teman-teman ya? Misalnya apa ya? Eh ini adalah kopi ini adalah kopi eh kopi ini adalah kopi yang diminum saya sejak tadi. Nah, itu menurut teman-teman kopinya udah habis atau belum? Belum tentu, belum tentu apa belum nih? Jangan pakai tentu dong. Udah habis. Taunya belum dari mana? Iya kan sejak berarti belum selesai tahu. Atau kayak gini. Misalnya gitu. Eh ini kan makanan aku, makanan 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 yang dimakan aku. Kenapa kamu makan? Menurut teman-teman makanannya si aku itu udah habis belum? Belum. Ditaruh di piring, dia tinggal sebentar ada Gojek, dimakan sama adiknya. Itu makanan aku kok kamu makan gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya menjelaskan yamnya tapi belum selesai teman-teman proses makanannya itu. Jadi belum selesai proses makannya gitu loh. Nah, disinilah fungsinya si don keluar teman-teman. Jadi yang sedang, yang sudah dan sedang gitu ya. Yang sudah dan sedang. Oh, oke teman-temannya jadi don. Nah, di sini kita bisa terjemahkannya gimana teman-teman? I kopi는 내가 마시던 ini berarti don ya, 마시던 kopi예요. kopi예요. 왜 버렸어요? 왜 버렸어요? gitu. Kenapa dibuang gitu? Biasanya ada OB gitu kan ya. Atau nanya kayak gini. Cogi misalnya panggil sama OB gitu kan. Cogi Mbak si. Cogi Mbak si. Cogi 혹시 eh 제가 마시던 kopi 못 봤어요 gitu kan. Lihat nggak kopi yang tadi saya minum? Itu belum selesai berarti yang tadinya ya. Pokoknya teman-teman yang tahu lah kopi itu kerjaan itu sudah tahu selesai atau belum ya gitu kan. Eh oh ya Tuhanku. Beginilah teman-teman. Makanya Sam itu benar-benar nggak ada waktu buat bikin bahannya lebih baik. Sekalian kita saya ngajarin kayak gini, tapi sekalian saya rekam gitu ya. Nanti teman-teman yang nggak sempat lihat, silakan bisa lihat di YouTube ya. 이 커피는 아까부터 내가 마시던 커피예요. 왜 버렸어요? 미salnya 저기 아주머니 혹시 여기 커피 있어요? 못 보셨어요? 아 저기 그 책상에 있는 거지? gitu kan. Ada di meja kan? 버렸어요. 다 마신 줄 알았어요. 다 마신 줄 알았어요. Saya pikir sudah diminum semua gitu kan ya. Itu 제가 마시던 kopi예요. Jadi kita bilang itu kan kopi yang saya minum tapi belum selesai teman-teman. Jadi
Kita bisa bilang, itu kan kopi yang saya minum dan belum habis gitu loh teman-teman. Jadi ngejelasinnya. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Iya, jadi kita nggak bisa dibilang walaupun itu sedang terjadi ya, kita nggak bisa bilang, "Oh, kegu nega masinan kopi ya, ani ya ya Rabun." Nggak gitu ya, karena kalau lagi masinan berarti dia sedang minum gitu ya, dan itu sedang sedang berlangsung. Kalau Masidon itu kan tadi sudah ada kepotong-kepotong gitu loh. Kalau misalnya teman-teman misalnya gini, eh kopinya misalnya, Starbucks ya, Starbucks kopi는 제가 매일매일 마시는 커피예요. Nah, kalau di sini kan berarti menunjukkan memang keseharian ya, yang selalu present ya nggak teman-teman? Yang selalu saat ini maka pakainya 는. Starbucks kopi는 제가 매일매일 마시는 커피예요. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Gimana kalau yang bawah? Ini kan makanan yang dimakan aku, kenapa kamu makan gitu? Ini juga berarti tadi dia sudah memulai makanannya dan makanan itu belum habis. Ayo. Sebentar. Ada yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Saya butuh siapa? Ire. Ratna, Rekna, coba Rekna bisa nulis di sini. Terjemahannya gimana? Coba tulis ayo. Atau siapa yang punya laptop, boleh sekali sama-sama ditulis. Di atas itu ada fungsi notation. Hah? Di atas itu ada notation. Ada di atas, coba ke atas kan ada gambar speaker, ada gambar itu kan. Terus ada gambar pulpen, apa pensil gitu. Ayo belajar sama-sama Mas Sam, biar kita nggak gaptek yuk. Ada. Iya, siapa yang bisa aja dulu lah, ayo. Yo, siapa? Udah ada yang mulai? Kalau nggak diketik pakai itu juga gambar-gambar nggak apa-apa. Murjo, nggak tahu ya, ribet ya. Arastayo. Oke, kalau kayak gitu, ini kan makanan yang aku makan gimana tuh? Oh, Minum, bukain, minum. bang minta air. Mana? Gimana? Oh, igonen gitu ya. Oh, igonen. Neka, kok mau goton sih? Jangan nyarang. Saya nggak suka. Ceka, Ceka mokton. Umsikieyo. Kenapa kamu makan? Wei bogoyo nggak apa-apa. Wei bogoyo. Ini aja. Wei bogoyo. Wei bogoyo. Wei bogostoyo. Boleh ya. Nggak terserah sih mau bilang wei bogoyo juga nggak apa-apa. Berarti kan, kok kamu makan sekarang gitu kan? Tapi kalau misalnya udah habis, wei bogostoyo gitu ya. Ya, ngerti ya teman-teman fungsinya ya? Kensenso, itu ya fungsinya sidon ya. Atau misalnya gini, sebenarnya itu kita bisa jelasin juga kayak gini. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Terserah nggak tahu di teman-teman tuh nyatet atau enggak, saya nggak ngerti ya. Pasti nggak ada yang nyatet. Oh ya gitu, screenshot silakan ditaruh di line ya. Yang sudah dan sedang misalnya terus kayak gini. Eh eh misalnya gini. Laki-laki itu bukan Kim Sono Kim Sono. Kita lagi Kim Sono Ari. Kim Sono
Salah. Siapa sih? Tahu nggak teman-teman? Yang namanya Cue-Cue itu, marga Cue-Cue itu kurang bagus tahu. Saya beneran. Nggak tahu ya. Yang namanya marga Cue itu termasuk apa orang-orang yang kurang baik. Beneran saya nggak mau. Iya, iya. Pantas apa? Iya, udah, iya, udah ihonyo ya, udah ihonyo. Udah gitu dia dapetin. Iya, udah si Sono itu lebih mudah ya, coba ya. Kesel banget gak? Oh, oh, udah. Iya, mas masih masih mending gitu ya, masih si Sono ya lebih muda masih mau ya dapat berondong. Capek deh. Pengen tahu secantik apa sih? Nah, Ceona adalah pe- perem- mm, adalah perempuan yang ditemui aku hmm, selama selama tahun lalu gitu loh. Nah, sebenarnya kan selama tahun yang lalu gitu kan. Oh, jangan pakai selama tahun lalu lah. Kita berbicara sekarang tahun berapa? 2021 ya. Selama tahun 2020. Berarti kalau teman-teman ngelihat kalimat kayak gini, itu berarti dia masih ketemu nggak sama perempuan ini? Atau jangan ditemui deh. Ini dipacari. Dipacari dalam bahasa Korea itu bisa manada ya teman-teman. Jangan salah ya. Manada itu punya arti dipacari ya. Jadi misalnya, 저는 지금 김선호 여러분 tahu ini gak sih? Vaksinhe, Vaksinhe kan pacarnya siapa namanya lupa. Atau jangan Vaksinhe nih jauh-jauh banget. Shin Mina itu pacarnya kan si Hyun Bin ya? Kim Oh Bin Hyun Bin itu. Jadi bilang gini, Shin Mina는 지금 김우빈을 만나고 있어요, gitu loh. Itu berarti si Kim Sona itu sedang pacaran dengan Kim Ubin, gitu teman-teman. Jadi si Manada itu jangan diartikan bertemu aja ya, itu bisa berarti dating ya, atau pacaran gitu ya teman-teman ya. 여러분은 지금 어, 어떤 남자를 만나고 있어요? 잠깐만요. Kasian. 그래요. Nah, di sini berarti kan sebenarnya di tahun 2020 itu dia memacari si perempuan ini kan berarti di tahun 2020 itu mulai dari tahun 2020 sampai jadi awal tahun 2020 ya kan sudah dimulai dan sampai akhir tahun 2020 itu pun maksudnya sampai pertengahan tahun 2020 itu masih berlangsung. Berarti kan sudah dan sedang dipacari ya nggak? Sudah dan sedang dipacari selama tahun 2020. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, di sini berarti juga sama ya, yangnya pakainya bukan yang en atau nien, nen bukan nen, en nien juga bukan, juga bukan, tapi don ya. Jadi kita menjelaskan yang dulu sering, jadi yang dulu selama berapa lama itu dari tahun berapa, maksudnya dari satu waktu di lampau gitu ya, satu waktu di lampau, ya, di satu waktu sudah dimulai di lampau sampai berlangsung juga sedang berlangsung juga di satu masa di lampau gitu kan dan diakhiri sampai akhir tahun 2020. Ini berarti dia sudah tidak pacaran lagi kan? Tapi selama tahun 2020 itu sudah memulai pacaran dan sedang pacaran di tahun 2020 dan diakhiri di tahun 2020. Itu ya teman-teman, ngerti ya maksud Sam ya? Berarti ini kita bisa artikan gimana? Ceyong ngas Ceyonganen ya gak usah pakai si lah udah aja repot. Ceyonganen Icon Sip 2년 동안 akunya sini siapa? Bukan aku. Citanya kan Kim Sono yang ngomong. Ya udah kita pakai Kim Sono aja lah ya, Kim Sono. Ya, kita jangan menghilangkan fakta ya. 최영화는 2012년 동안 김
Siapa sih yang bilang manaton terus? Dia bilang ini bukan manaton. Kita kan lagi ngejelasinnya don itu beda ya. Aton aton dengan don mana? Ayo ulang lagi. Gimana teman-teman? Kok berhenti? Oke, Kim Sonoga Manadon Yojaeo atau kita kan sekarang lagi ngomongin ini udah lampau kan? Berarti kan dulu dulu kan kayak gitu berarti Yoja Yosoyo gitu. Berarti berarti sekarang saya tambahin di sini Jigemen Kim Sonoga Manane Yojaga Iya dong, boleh dong gitu. Dia udah tahu lah. Kalau dia misalnya tipenya nuna-nuna ya udah saya aja. Ah, sama saya kan beda 3 tahun. Kim Sono kan Samyeon ya kan apa Persib Yungnan Song sini Persib Samyeon. Uri Sesal Saiyeo. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai dengan mengatakan oh yang dulu memang sering ditemui kan, berarti dipacari. Ini juga bisa teman-teman kayak gini. IKP는 IKP는 어, 남자 친구랑 남자친구랑 자주 가던 카페예요. 카페예요. Jadi mungkin Mutia lagi bernostalgia sama suaminya ke kampus gitu kan. Kan suami saya kan juga sama-sama lulusan UNAS ya teman-teman ya. Nah dulu misalnya waktu pacaran sering datang ke sana gitu. Tapi itu dulu waktu di zaman sekolah gitu kan. Ikap penen apa namanya 학교 시절 대학교에 다녔을 때 남자친구랑 자주 가던 카페예요. Tapi sekarang dia nggak sering ke situ. Jadi kita mau bilang kafe ini adalah kafe yang sering saya kunjungi gitu ya dengan pacar ketika saya berkuliah. Jadi ketika berkuliah itu misalnya mulai dari pacarannya tahun misalnya tahun dua misalnya kan kuliah kan 4 tahun kan ya. Di ke tahun kedua udah ketemu pacarnya gitu kan si Mutia ini. Nah, di tahun kedua itu sampai dia lulus gitu kan dan kebetulan tidak putus-putus sampai lulus. Nah, selama mereka lulus itu ya mereka sering datang ke situ. Tapi kan di satu masa dulu di lampau gitu kan. Di suatu masa di lampau gitu kan ya dan itu berlangsung terus-terusan. Ngerti ya teman-teman ya? Iya, jadi kita mau bisa bilang siang ini berarti yang sudah dan sedang atau saya tambahin ya di bawah ya, yang dulu sering gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Awas ya kalau ujiannya salah. Ah, oke. Tem hapus ya. Sombong, itu sombong. Kata anak saya bunda sombong. Iya. Oke, selanjutnya kita baca ke contoh aja ya. Silakan dibaca contohnya. Siapa yang mau jadi, nggak usah baca ini dulu. Yang atas dulu di semua sendiri. Kelihatan nggak? Yuk, kelihatan nggak? Siapa yang mau baca ini? Ini artikel koran ya. Siapa yang mau baca? Ayo. Nggak ada yang mau baca nih. Yuk, baca dong. Nadifa mulu baca. Nadifa fansem ya. Aras toko mau. Oh, sip samse. Oke, lewatin aja.
Mm-mm. Mhm. Jadi ini sebuah artikel koran ya teman-teman yang artinya 오늘 낮 12시 30분경 부산의 한 사거리에서 정모 씨가 몰던 직행 버스가 신호 대기 중이던 또 다른 버스와 택시를 잇따라 apa ini ya ampun panjang amat ya. Ini don semua gitu ya. 택시를 잇따라 들이받아 안에 타고 있던 어머 씨 스승님 이거. Jadi ini nih subjeknya segini teman-teman. Bayangkan ini subjek ini. Ini subjek, ini predikatnya. Jadi untuk menerangkan si subjek ini segini banyak ya. Jadi gini. Eh 잠깐만요. ini enggak ding. Ini 잠시만요. 오늘 낮 12시 30분경 부산의 한 사거리에서 정모 씨가 몰던 치킨버스가 신호 대기 중이던 또 다른 버스와 와 택시를 잇따라 들이받아. Oke, sampai sini. Oke. Jadi gini artinya teman-teman ya. Jadi eh sebuah bis bis ekspres gitu ya, Cikeng Bos itu apa ya? Yang dikendarai ini Polda itu artinya dikendarai ya, atau kita bisa bilang Don Hadon. Kenapa di sini pakai don, teman-teman? Kenapa pakai don? Karena kan mengendarainya belum selesai kan? Iya enggak? Mengendarainya sudah dimulai dan sedang dilakukan tapi belum sampai. Jadi sebuah bis ekspres gitu ya, yang dikendarai oleh si Jongmo di perempatan daerah Pusan sekitar jam 12 siang gitu ya. Sekitar jam 12 siang. Ih, kok nggak masuk? Sekitar jam 12 siang. Apa namanya? Dari bata itu artinya ditabrak mengikuti taksi gitu kan ya. Bertabrakan eh bertabrakan dengan bis dan taksi di belakangnya. eh yang mana bis itu juga sedang Sinodegijung. 이게 뭐야, 신호대기중? 이거 어렵네. 잠시만요, 여러분. 선생님 생각해보고. Oh, oke. Sinodegijung itu berarti dia lagi berhenti, teman-teman. Lagi berhenti, tapi pakai lampu itu loh, teman-teman, yang berhenti itu. Jadi dia lagi berhenti, terus ditabrak sama, apa namanya, eh ditabrak sama bis yang lagi jalan menuju Busan. Perasaan lebih susah nerjemahinnya daripada ngejelasin sinonnya ya. Ngasih contohnya nih, eee, apa, ini kan, dari website ini teman-teman, dari websitenya punya Pusat Bahasa Korea ya. Kalau nggak gini dulu, ini saya coba, atur dulu kata-katanya, teman-teman baca yang ini dulu aja, sambil baca saya sambil, mikirin ini susunnya bagaimana. Siapa yang mau jadi ga, siapa yang mau jadi na. Oke, langsung baca aja. Ya udah, berarti yang bawahnya jawab itu. Mm-mm. Artinya, tolong diartikan dulu dong sendiri-sendiri yang enggaknya. Hah? 왜 가만히 있어요? 인사동에 오니까 난생 처음 보는 물건들이 많네요. gitu kan.
Jadi Insadong itu sebuah tempat yang banyak pernah apa kok kita bilang teman-teman perkakas-perkakas Korea, perkakas-perkakas tradisional Korea ya, entah banyak pokoknya apa souvenir-souvenir Korea gitu, tapi yang bukan yang souvenir-souvenir Korea tradisional gitu ya. Wah, Insadong ya Onika, wah datang ke Insadong banyak ya barang-barang yang saya baru temui pertama kali. Nansengchom itu artinya eh, pertama kali dalam seumur hidup. Nanseng itu artinya pertama kali dalam seumur hidup. Pertama kali seumur hidup ya si Nanseng itu. Pertama kali seumur hidup. 인사동에는 골동품이나 오래 오래된 책 bla 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 banyak ya. Di mana namanya? Pokoknya di Insadong itu banyak barang-barang yang unik ya, seperti gambar gitu kan ya. Apa namanya? Gambar, buku dan sebagainya. 그래서 한국인들 뿐은 아니라 관광객들도 jadi tidak hanya orang Korea tetapi wisatawan asing juga ya banyak mencari tempat ini gitu kan ya, tempat yang banyak dicari oleh orang asing. 그런데 저건 뭐예요? tapi itu apa ya? Itu sesuatu yang dimakan gitu. 네, 그건 달고나 ya, ada 달고나. 달고나라고 하는데 군것질 거리가 많지 않던 시절에 아이들이 즐겨 먹던 거예요. 달고나 tahu ya teman-teman ya? Dalgona itu apa tuh teman-teman permen gula 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 permen gula gula gulanya dimasak dibakar di bawah itu loh gula gula ngerti ya teman-teman oke jadi itu dalgona gitu kan Bunda. itu adalah sesuatu sesuatu yang sering dinikmati dulu ya jadi selama selama apa selama satu masa yang mana tidak banyak cemilan kalau sekarang kan cemilan udah banyak ya. Jadi itu adalah si dalgona itu sesuatu yang dimakan, yang dinikmati terus gitu ya. Tapi kan selama waktu lampau itu, selama suatu waktu gitu kan, selama suatu waktu di waktu lampau, ya kan, itu terus dimakan. Ya teman-teman, nggak cuma sekali, terus-terusan dinikmati gitu ya. Oleh anak-anak di zaman yang mana dulu di zaman yang tidak banyak cemilan. Ngerti ya? Oke? Nih, oke. Kalau yang di sini maksudnya adalah teman-teman tadi ya. Jadi satu satu bis ya kan, satu bis yang dikendarai sama si Mosi ini gitu kan. Nah, kenapa pakainya Moldon teman-teman tidak pakai yang Mon atau mau apa Moren gitu kan? Kenapa nggak pakai yang sedang, yang sekarang, yang sedang, yang akan atau yang sudah? Kenapa pakai Don? Karena nyetirnya belum selesai teman-teman ya. Jadi saat itu dia sedang menyetir, sudah mulai menyetir ya kan? Dan sedang menyetir tapi belum sampai. Ngerti ya? Oke, ngerti ya? Menabrak menabrak mobil dan taksi yang sedang nungguin sinyal sinyal lampu merah. Jadi lagi di lampu merah tuh lagi nunggu sinyal gitu ya teman-teman. Ternyata mungkin ditabrak entah dari samping atau dari belakang. Nah, ini juga kenapa pakai down teman-teman. Begijung itu artinya menunggu ya. Begijung itu menunggu ya teman-teman. Yang sedang menunggu apa sinyal lampu merah gitu ya. Kenapa pakainya down? Kenapa kan nunggunya belum selesai ya teman-teman ya? Ya kan? Sudah dalam kondisi jadi sudah sampai di lampu merah terus sedang menunggu dan belum selesai menunggunya, oke? Makanya pakai down. Ngerti ya teman-teman ya? Oke, saya bahasnya di situ aja. Selanjutnya bawahnya apa? 어제 읽던 책을 어디에 뒀는지 안 보이네요. Artinya apa? Buku eh eh, eh, hmm, 어제 읽던 책을 jangan asbun ya, jangan asbun. Dilihat itu. Bukannya beli, itu ikton. Buku yang saya baca nggak kelihatan, nggak tahu naruhnya di mana gitu kan ya? Iya. Kenapa pakainya ikon teman-teman bukan ilgen? Iya, bacanya belum selesai. Iya, nanti di sini beli milk tea, milk tea. Ayo nak, ayo dong. Ih, malu itu sama teman-teman bunda tuh. Jadi
Karena belum selesai. Yang bawah Saldon, silakan dibaca Saldon. Ini punya cewek. 하루가 보스가 눈에 밖에 오지 않은 시골이었어요. Nah, di sini dia maksudnya mau bilang tempat yang dulu sering saya tinggali. Jadi dulu tapi dia terus tinggal itu selama beberapa waktu. Sekarang nggak tinggal di situ ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini adalah 제가 살던 곳은 tempat yang dulu mungkin waktu dia kecil gitu ya atau waktu dia SMA atau selama dia kuliah gitu kan ya. Dia nggak ngejelasin intinya tempat yang dulu saya tinggali selama beberapa waktu gitu ya adalah tempat yang tidak didatangi yang didatangi bis sehari cuma 2 kali. Namanya berarti desa ya di sini. Jadi tempat yang mana saya tinggal dulu mungkin waktu kecil ya. Jadi kan kenapa pakainya dulu? Dulu kan tinggalnya lama gitu loh teman-teman. Dan tinggal di situ kan terus-terusan kan selama beberapa waktu. Jadi kita pakainya Saldon ya teman-teman. Jika Saldon Gosen tempat yang dulu saya tinggali ketika saya mungkin masih kecil adalah sebuah desa yang hanya didatangi oleh 2 bis setiap harinya. Oke. 예전에는 언니가 입던 옷을 몰려받아 입어서 새 옷이 별로 없었어요. Gitu ya. Jadi 예전에 언니가 입던 옷을 물려받아 karena saya apa namanya mendapatkan baju yang sering dipakai kakak dulu gitu kan ya. Mungkin sekarang usia saya misalnya 15. Sekarang kakak saya udah misalnya 25, kakak saya misalnya umurnya udah 20. Berarti tapi karena kita sama-sama cewek, akhirnya baju saya tuh pakai baju yang kakak pakai dulu selama 4 tahun yang lalu gitu ya. Jadi selama selama kakak saya dulu umurnya 15, 16, 17, 18 gitu ya. Misalnya kakak saya sekarang udah umurnya 20, ya kan? Nah, bajunya kakak yang umur 15 masih ada, saya pakai. Nah, saya pakai baju kakak yang sering dipakai kakak waktu kakak umur 15 tahun. Nah, karena pakai baju yang dituruni dari kakak waktu kakak umur 15, sehingga saya tidak punya banyak baju baru, gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya? Oke, selebihnya ini nanti karena ada di dalam rekaman, silakan teman-teman nanti coba artikan sendiri ya. Oke? Oke, selanjutnya adalah apa ya teman-teman tadi saya udah down terus apa lagi ya? Habis down apa ya teman-teman? Ya walaupun lupa, saya lupa. Apa lagi ya? Apa oton ya? Nah, aduh, masih ada kaitannya lagi ya sama si itu ya. Sebentar, kalau ini saya nggak share yang ini. Aja jangan mundur-mundur terus, nah. Kalau aja mundur-mundur, itu airnya kena. Aja sendalan di sini aja. Mana ya PPT-nya? Oh, PPT-nya mana ya tadi ya? Oh, ini dia nih. Nah, kalau si Oton itu, teman-teman, dia itu sudah dilakukan di zaman lampau. Luar biasa bahasa Korea ya. Sangat teratur ya, teman-teman ya. Kenapa? Apa? Nggak kedengeran soalnya. Iya, teman-teman coba tolong baca dulu sebentar ya. Saya izin ke toilet pengen pipis ya. 이렇게 하는 게 아닌데. 뭐야. salah pencet aja deh. Oke, teman-teman baca dulu sebentar ya. Saya izin ke toilet ya. Izin ke kamar kutub. Oke, teman-teman. Jadi apa artinya? Apa kita bisa artikan teman-teman aoyonya? Aoyonya, aotonnya. Jadi kalau tadi si apa teman-teman? Kalau si don tadi berarti kita ulang lagi ya. Coba ya. En
nen itu berarti kalau yang sedang, kalau yang sekarang gitu ya, atau yang sedang, atau yang sehari-hari ya, atau berulang-ulang di masa sekarang, berarti teman-teman pakainya apa? Nen ya. Oke. Oke, tapi kalau misalnya yang dulu sekali aja, berarti pakainya apa? En atau nien ya. Oke, kalau yang akan datang, yang akan atau real ya. Kalau misalnya yang apa tuh teman-teman? Yang sudah dan sedang saat ini maupun dulu di suatu masa gitu ya. Dulu maupun dulu atau selama suatu waktu di masa lalu gitu ya teman-teman ya. Nah, itu pakainya don. Oke? Nah, kalau yang outdone ini adalah yang dulu pernah terjadi sekali. Gitu ya, yang dulu banget teman-teman. Kalau ini kan yang dulu sekali aja kan ya. Sekali, ini juga sekali aja. Yang dulu sekali aja, maksudnya yang dulu tuh yang ini teman-teman. Yang dulu pernah ya, kalau ini yang sudah gitu. Yang sudah tetapi sekali saja gitu. Ngerti ya? Nah, kalau yang dulu pernah terjadi sekali itu at, ot, on. Oke, ngerti? Contohnya gini. Baju ini adalah baju yang dulu pernah saya pakai ketika wisuda gitu. Bukan baju, apa teman-teman? Kebaya ya. Oke, kalau gini gimana teman-teman? I osen choropsik te cega mana cega mana dulu dong cega. Jadi gini, baju ini adalah baju yang sebentar dipakai yang dulu pernah dipakai saya. Saya kan berarti kan ketika wisuda kan corop sikte kan, sayanya cega dipakainya Pak Ip kan. Nah, berarti yang dulu pernah apa? Yang dulu pernah iboton kok osel sih? Osi. Oke, O시예요. 예, 딩동댕. 좋아요. satu lagi ya. Film ini adalah film yang minggu lalu pernah ditonton saya. Nah ini. Jangan minggu lalu jangan di sini biar teman-teman ya bingung. Film ini film yang pernah ditonton saya akhir bulan lalu. Itu udah lebih lama ya. Yang sudah tetapi sekali saja dan tidak terlalu lampaunya tidak jauh gitu. Aduh gimana ya? Lampaunya tidak apa maksudnya gitu. Maksudnya yang sudah tetapi sekali saja. Ini agak bedanya dia tuh justru dengan onion sama auton ya teman-teman. Nanti ada bedanya saya kasih. Yang sudah tetapi sekali aja dan waktu lampaunya tidak terlalu jauh. Misalnya biasanya hari ini atau kemarin gitu loh teman-teman. Makanya dia kadang nempelnya sama oje, terus cogem chone gitu. Cogem chone mogen, aka chone bon yonghwa kayak gitu. Oke, kita terjemahin dulu ini. Akhir bulan lalu.
Yuk kita terjemahin yuk. Film ini 이 영화는 지난달 말에 akhir bulan lalu ya. 지난달 말에 제가 봤던 영화예요. Yihi, 잘했어요. Nah, di screenshot silakan. Saya mau pindah ke slide berikutnya. Nasi gorengnya. Dan saya hapus ya. Saya hapus ya teman-teman. Oke, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Oke, langsung baca Diva. Artinya apa? Di sini adalah tempat yang dulu pernah. Berarti cuma sekali ya, nggak selalu ya teman-teman ya. Jadi, oh ini adalah tempat yang dulu kita sering main ke sini sama, bukan maaf. Ini adalah tempat yang mana kita pernah main ke sini sama keluarga gitu. Yang nomor 2, Jinan Bone. Artinya aja. Cepat. 천천히. Yoheng pada itu jalan-jalan. Jangan dilihat di Yonghengnya aja. Waktu jalan-jalan. Oke, berarti dulu pernah makannya sekali di situ ya. Berarti saya ingin makan lagi makanan yang dimakan saya dulu ya, ketika saya jalan-jalan dulu gitu ya. Oke. Nomor 3, Yosun. Oke. Rafael, oke. Artinya kakak, berarti pakai sekali dong, ya nggak? Masa pakainya emangnya Oninya nikahnya berapa kali gitu ya? Kalau Don itu berarti dipakainya terus-terusan waktu dia nikahnya Oni. Nomor 4. Nomor 4 sekali lagi nih, abis ini saya melewatin. Oke. Namanya aku mana? Bicara, speaking. Terus, iya betul ya. Berarti dapetnya sekali ya, nggak sering ya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi udah saya kasih tadi ya. Maksudnya gimana ya? Ada pertanyaan sampai di sini? 질문 있어요? 질문? 없어요. nggak ada 질문. Nggak ada 질문 mulu ya. 잠깐만요, 여러분. 잠시만요. Saya mau nunjukin bedanya. Ada nggak ya datanya? Aduh, lagi nggak ada lagi datanya. Oh. 기다려봐요. Iya ya. Udah deh, segitu aja teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kapan-kapan ya. Maksudnya hari ini belum selesai, ada satu lagi. Abis ini kita masih ada satu bab lagi teman-teman, nggak apa-apa ya. Tapi saya matiin dulu.
istirahat dulu 5 menit atau 10 menit, habis itu kita mulai lagi. Tapi nggak terlalu susah kayak gini buat teman-teman ya. Oke? Oke. Yang ini adalah berikutnya adalah teman-teman tahu ini nggak? Misalnya gini. Teman-teman tahu cota? Tahu cota? Oke. Tahu kipda? Tahu selpeda? Terus apa lagi ya? Apa sih teman-teman kata sifat yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan kesedihan dan perasaan itu apa aja sih? Cota, kipeda, selpeda, himdelda terus pigon hada, jangan yang hada dulu. Ada nggak selain yang hada dulu? Oryopta, oke, terus apalagi sih? Sedih, gembira. Musopta. Musopta. Nah, ini ada berarti pigon hada. Oke, pigon hada. Terus apa lagi tadi? Hengbok hada ya. Terus apa lagi teman-teman? Hengbok hada terus. Tadi apa? Ada yang bilang? Sokcang hada dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ini adalah kata sifat ya kan? Kata sifat yang menunjukkan perasaan. Ya kan teman-teman ya? Nah, ternyata teman-teman ini kita bisa tambahkan dia dengan AO hada. Plus jangan di sini dong. Ini kita bisa tambahkan AO hada. Nah, sehingga menjadi gimana teman-teman? Coa hada ya kan ya? Terus ini jadi apa? Kipeda. Kipeda. Jadi gimana? Kipo hada. Selpeda jadi selpo hada. Oke. Himdelta jadi himdero hada. Oryopta menjadi oryowo hada. Musopta menjadi musowo hada. Oke. Aduh. Musowo hada. Musowo hada. Lalu kalau pigon hada menjadi pigon he hada ya teman-teman ya. Oke, hengbok hada menjadi hengboke hada. Soksang hada menjadi soksanghe hada. Nah, teman-teman, kalau misalnya saya kasih kalimat gini ya, sekarang saya kasih kalimat ya. Aku suka, cota itu apa? Suka ya? Aku suka makanan Korea. Nah, kalau di sini teman-teman ya, kan bahasa Korea jadi gimana? 저는 한국 음식을 oke. Nah, kalau kita sebenarnya bisa pakai yang kalau aku bisa pakai yang contoh ya teman-teman. 저는 한국 음식이 좋아요. Ini boleh atau 저는 한국 음식을 좋아해요. Oke. Nah, kalau misal ini boleh ya mau pakai yang sukanya mau pakai yang ini boleh boleh pakai yang sudah ini kan jadi berubah kata kerja nih teman-teman ya. Kata sifat yang menunjukkan perasaan ditambah ahoda menjadi kata kerja. Kerja, oke? Nah, kalau kita mau bilang yang ngomong sendiri itu kan orang pertama ya. Kalau kita mau bilang aku suka makanan Korea, teman-teman boleh bilang pakai yang joayo, pakai yang tota boleh, pakai juahada boleh. Tapi ingat ya teman-teman, kalau mau pakai yang tota ini harus pakainya apa? 3 partikelnya. Oke? Nah, kalau pakai juahada harus pakai er.
Ngerti ya? Nah, tapi kalau misalnya yang suka, misalnya aku suka makanan Korea. Eh, misalnya di sini Tika, tetapi Tika suka makanan Jepang. Nah, kita mau ngejelasin sukanya orang kedua ya, teman-teman ya, bukan orang pertama ya, atau orang ketiga ya. Eh, kita mau ngejelasin karena kan aku lagi ngomong, kita lagi ngomongin Tika nih, teman-teman ya. Sam sama teman-teman lagi ngomongin Tika, berarti Tika menjadi orang ketiga. Kalau yang suka orang ketiga itu nggak boleh pakai chonen, Tika ya. Ikanen, 한국 음식이 좋아요. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Tapi harus pakai yang 좋아해요. Berarti Tikanen, 한국 음식을 좋아해요. Gitu teman-teman. Oke, misalnya saya kasih contoh lagi ya. Kita mau bilang, aku gembira. Temanku juga gembira. Misalnya aku gembira, terus misalnya di sini jangan temanku. Ah, ya udah temanku aja lah. Temanku berarti orang ketiga dong. Kita kan lagi ngomongin teman aku kan? Iya nggak teman-teman? Di sini berarti aku gembira, teman-teman pakainya yang 저는 저는 기뻐요. 기뻐요. 내 친구도 기뻐해요. Jadi teman-teman, jika jadi bisa disimpulkan di sini adalah jika kita ingin menunjukkan perasaan orang lain yang adalah orang ketiga, teman-teman pakainya yang sisi kanan ya, teman-teman ya, sisi kanan. Nah, kalau kita menunjukkan kita sendiri yang sedang dalam perasaan itu, kita pakai kita pakainya yang sisi kiri. Ngerti teman-teman? Mhm. Misalnya kalau mau bilang lagi, eh kayak tadi tuh yang sok sang ada tuh apa gara-gara apa dulu dapat penghargaan apa Malhagi Deweso Badaton Badaton apa tadi? Oh, Sangel Iroboryoso. Nah, itu kan sok Sangyo. Tapi kalau misalnya si Nadifa tuh dia lagi sedih soalnya dia kehilangan apa pialanya yang dia dapat dulu waktu ikut speech contest itu gimana berarti? Gimana? Nadifa는 네. Mhm. 맞아요. 속상해해요. Gampang kan 여러분? Udah aja itu. 어렵진 않죠? Gitu kan? Atau seperti ini. Eh, akhirnya teman aku menikah, dia bahagia sekali. 친구는 그동안 꿈꾸는 결혼을 하게 되었어요. 그래서 그 친구는 너무 행복해해요. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi, silakan pakaikan yang sisi kiri jika teman-teman ingin menjelaskan perasaan teman-teman ya. Tapi pakaikan sisi kanan jika teman-teman ingin menjelaskan perasaannya orang ketiga atau temannya teman-teman, oke? Nah, cuman lihat di sini ya, kalau kalau misalnya ya cuman yang sebelah untuk yang kasus Cota itu kan artinya suka ya teman-teman ya atau bagus ya. Nah, kalau untuk kasusnya yang Cota ini, orang pertama juga boleh pakai yang Coahada. Kan tadi saya bilang pakainya yang ini aja ya. Pakainya yang ini aja ya, jangan pakai yang ini ya, gitu kan untuk orang pertama ya. Tapi khusus untuk orang pertama bisa pakai yang Coahada. Oke, teman-teman? Diingetin ya, nanti ujiannya saya biasanya suka ngeluarin ini. Jadi teman-teman harus pastikan, oh ini buat orang pertama, ini orang kedua. Lagi, Sreo? Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Habis itu kita sambung lagi ke yang kedua. Kencan ayo, kencan co. Saya usahakan lebih cepat ya. Saya usahakan lebih cepat selesainya ya. Nek, saya hapus ya. Udah di screenshot belum nih? Udah di screenshot? Oke, 알겠어요, 여러분. 쉬세요. 10분 쉬었다가 합시다.